Salah satu pelabuhan di Indonesia membawa kabar gembira. Sobat Info, sebuah kapal peti kemas berukuran raksasa dengan panjang mencapai 396 meter dan bermuatan 16.000 TEU 20-foot equivalent unit belum lama menepi di Jakarta International Container Terminal, Tanjung Priok. Kapal ini berhasil memecahkan rekor sebagai kapal terbesar yang pernah berlabuh di Indonesia. Jika dibandingkan, panjangnya ini setara dengan 4 kali lapangan bola. Wow, fantastis bukan? Lantas, apakah kehadirannya mampu membawa dampak signifikan bagi industri ekspor Indonesia? BUMN Info kali ini akan mengulik secara lengkap mulai dari tujuan hingga manfaat kedatangan kapal terbesar di Indonesia ini. Jika menilik fakta, hasil ekspor Indonesia di tahun ini ternyata mengalami peningkatan yang cukup pesat. Menurut catatan BPS, pada periode Januari hingga September 2022, nilai ekspor kumulatif yang terkumpul telah berjumlah 219,35 US dollar miliar atau naik 33,49% dibanding periode yang sama pada tahun 2021. Meski begitu, jumlah tersebut dirasa masih dapat lebih ditingkatkan. Tak heran, kedatangan CMA CGM Alexander von Humboldt disambut hangat oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. Sebagai perseroan yang bergerak di bidang operator pelabuhan, Pelindo kembali ditugaskan untuk melayani kapal peti kemas terbesar yang pernah berlabuh di Indonesia. Direktur utamanya menyampaikan bahwa hadirnya servis ini akan mendorong produk-produk Indonesia ke Amerika dengan pelayanan yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan tujuan utama kedatangan kapal milik Amerika Serikat tersebut, yakni untuk memfasilitasi pertumbuhan volume perdagangan antara Indonesia dan Amerika sekaligus mengantisipasi pertumbuhan masif ekspor sebanyak 2 digit pada akhir tahun 2022. Nantinya akan terdapat 3 seri 16 TEU kapal peti kemas yang juga akan bersandar di Jakarta International Container Terminal dalam 2 minggu sekali. Kedatangan kapal Amerika bermuatan besar ini juga dapat dilihat sebagai tanda bahwa Indonesia semakin diminati perdagangan internasional. Dengan begitu, pintu peluang untuk meningkatkan volume ekspor sudah terbuka lebar. Terlebih, kapal Alexander von Humboldt memiliki rute langsung atau direct call CMA CGM Columbus Jack, sehingga saat ini perjalanan dari Jakarta ke Amerika Serikat dapat dilakukan secara lebih efektif. Lalu, adakah kelebihan lain dari layanan direct call Jack ini? Layanan ini dapat menekan angka biaya logistik ekspor, sobat. Dengan begitu, harga jual barang ekspor Indonesia dapat menjadi lebih murah sehingga mampu bersaing dengan lebih baik di pasar internasional. Tidak hanya sampai di situ, layanan ini juga menawarkan konektivitas tanpa batas ke pantai timur dan pantai barat Amerika Serikat dengan waktu transisi 34 hari yang sekaligus membantu meningkatkan waktu transit industri. Jenis produk lokal yang dikirimkan melalui layanan ini cukup bervariasi, mulai dari produk manufaktur seperti kertas, karet, garmen, dan alas kaki hingga barang elektronik. Sebelum kapal Alexander von Humboldt, ada beberapa kapal berukuran raksasa lain yang pernah menepi di pelabuhan Indonesia. Beberapa kapal tersebut diantaranya kapal MV MSC Tiansan dengan panjang 334 meter dan kapasitas hingga 8.500 TEU. Kapal ini berlabuh di Terminal 3 IPC Terminal Peti Kemas. Selain kapal peti kemas, ada pula kapal pesiar atau cruise yang menepi di Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Celukan Bawang selama periode akhir tahun ini hingga awal 2023. Kapal Oceania Regatta, Cruise, dan Seven Seas Explorer. Sementara itu, saat ini Pelindo sendiri telah memutuskan untuk fokus pada standarisasi operasional dalam efisiensi dan efektivitas layanan di seluruh terminal untuk mengurangi port stay dan cargo stay di pelabuhan sehingga biaya logistik di Indonesia pun bisa lebih efisien. Hal ini karena biaya logistik Indonesia saat ini masih dirasa cukup tinggi, yaitu 22% dari total PDB. Bukan hanya itu, sebelumnya kapal-kapal peti kemas raksasa bahkan tidak bisa langsung menepi langsung ke pelabuhan Indonesia, melainkan harus melalui pelabuhan Singapura dan Malaysia. Hal ini jugalah yang sempat menimbulkan kerugian ekonomi bagi tanah air. Semoga kedepannya bisnis ekspor Indonesia bukan hanya dapat berkembang pesat, namun juga mampu bersaing dengan berbagai produk luar negeri lainnya. Hal ini menjadi sesuatu yang penting mengingat ekspor merupakan salah satu sumber utama pemasukan devisa yang penting bagi negara. Nah sobat, itulah ulasan mengenai kunjungan kapal peti kemas terbesar yang pernah menepi di pelabuhan Indonesia. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mendukung channel ini agar tetap memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.